Memastikan kesiapan infrastruktur dalam mendukung kebutuhan kendaraan listrik di Provinsi Bali jelang perhelatan G20, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dan Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati meninjau stasiun pengisian bahan bakar umum Green Energy Station di Denpasar, Bali. Dan berikut laporan jurnalis CNBC Indonesia Dina Gurning dan juru kamera Trian Diandono dari Denpasar, Bali. Pemirsa, kalau SPBU biasanya yang di bawah manajemen Pertamina ini warnanya merah. Di tempat saya berada pada pagi siang hari ini merupakan SPBU hijau atau yang sering disebut dengan Green Energy Station. Dan lokasinya ini ada di Jalan Hayam Wuruk, Kota Denpasar, baru saja diresmikan oleh Menteri SDM Arifin Tasrif dan juga Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati. Dan memang yang membuat berbeda SPBU hijau dengan SPBU merah adalah keberadaan dari stasiun pengisian kendaraan listriknya. Seperti yang terlihat ini di belakang saya, ini merupakan stasiun pengisian kendaraan listrik umum bagi kendaraan roda 4. Sudah terlihat ada beberapa kendaraan listrik yang terparkir dan bahkan sedang mengisi bahan bakarnya begitu. Dan juga yang membuat berbeda adalah keberadaan dari pengisian listrik untuk kendaraan roda 2 begitu. Ini memang dari Pertamina ini sudah bekerja sama dengan sejumlah pihak swasta, misalnya seperti Grab, kemudian Gojek. Ini sistemnya adalah bukan pengisian baterai, tapi penukaran baterai atau yang sering disebut dengan battery swap. Dan kalau kita lihat juga konsep green-nya ini bukan hanya keberadaan SPKLU-nya saja, karena yang berbeda di SPBU hijau di Jalan Hayam Wuruk ini adalah kalau kita lihat di bagian atapnya ini adalah solar panel atau sumber listrik yang berasal dari cahaya matahari. Begitu, ini seperti yang terlihat kalau saya perhitungkan ada sekitar 20 bar solar panel. Ini kalau dari manajemen Pertamina ini sudah menyebutkan bahwa nilai investasinya adalah sebesar 80 juta rupiah, sudah dipasang sejak 2 pekan lalu, yakni mulai dari pertengahan Agustus 2022 kemarin. Dan dari manajemen Pertamina ini sudah menyebutkan bahwa solar panel ini menyumbang sekitar 30% dari kebutuhan listrik untuk operasional SPBU setiap harinya, yakni sebesar 23.000 watt setiap harinya. Jadi kalau bisa dibilang, kalau menurut perhitungan kami 30% ini adalah sekitar 8.000 watt setiap harinya, terutama kalau cuaca sedang cerah. Nah, kalau kita melihat memang konsep energi atau konsep hijau dari SPBU hijau di bawah Pertamina ini memang adalah bentuk dukungan kepada pemerintah. Kalau dilihat dari jumlahnya, ini sudah ada 238 SPBU hijau yang sudah beroperasi di seluruh Indonesia dari targetnya yakni sebanyak 312. Kemudian kalau di Provinsi Bali sendiri ini sudah ada 48 SPBU hijau yang beroperasi dari targetnya 58. Karena Provinsi Bali sendiri ini memang diprioritaskan karena seperti yang kita ketahui pada bulan November mendatang ini akan digelar KTT G20 di mana pemerintah ini sudah berkomitmen untuk menggunakan kendaraan listrik roda 2 dan juga roda 4 untuk mobilitas tamu dan juga undangan negara-negara G20 nanti pada November 2022. Berikut keterangan lengkap dari manajemen Pertamina. Untuk sumber ininya. Jadi karena kan kita punya target juga kan, energy mix, seperti halnya nasional. Nah yang kedua, untuk ekosistem EV, Pertamina masuk di hilir terlebih dahulu dan kita memang mulai dengan roda 2. Karena kita memahami pasar roda 2 itu agak sulit kalau berharap bahwa baterainya di-charge di rumahnya. Oleh karena itu, konsep kita adalah menjual yang baterai swap, memberikan kemudahan bagi para pengendara motor. Dan untuk di awal supaya scale-nya masuk, ini kerjasama dengan perusahaan. Jadi kalau di Jakarta dengan Gojek, di sini dengan Grab. Ya, jadi perlahan kayak inilah kayak evolusi kendaraan bermotor ini yang tadinya bermotor bakar sekarang udah berlistrik. Ya, udah pakai listrik, bersih lingkungan, kemudian hemat. Ya, ongkos listriknya makin lama makin kompetitif, ya, karena sekarang pada berkompetisi untuk bisa membesarkan usahanya untuk bisa, contohnya seperti solar panel, ya sekarang makin murah. Tapi kalau pakai fosil, ya makin lama makin mahal, ya. Belum lagi ke depannya nanti kena pajak karbon. Ya, jadi memang kita harus segera harus moving
Ya, moving ke energi bersih terbarukan yang memang sumbernya ada di alam. Ya, contohnya seperti tadi itu pasang apa? Pasang solar PV di atap, ya. Energinya ya dari alam aja. Selain jangka pendek yakni KTT G20 yang menggunakan kendaraan listrik, seperti yang kita ketahui juga memang pemerintah ini sudah berkomitmen untuk mencapai target net zero emission pada 2060 mendatang, dan keberadaan Green Energy Station ini merupakan salah satu bentuk dukungan Pertamina kepada pemerintah untuk mencapai target tersebut. Tim Liputan CNBC Indonesia.